Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun para sedulur. Hari ini hari Minggu tanggal 17 November 2024 dan di hari Selasa nanti tanggal 19 November 2024 jam 19.00 WIB timnas kita akan menjamu timnas Arab Saudi atau Silang Hijau, teman-teman. Green Falcon. Yang jelas teman-teman, kemarin kita semua menyaksikan bahwasanya timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia, takluk ya tanpa balas 0-4 di tangan Blue Samurai atau timnas Jepang, teman-teman. Sebetulnya namanya game, namanya permainan tuh sebetulnya juga kalau menurut saya kalah menang biasa, teman-teman. Lagi juga kalau kita lihat memang peringkat FIFA timnas kita dengan timnas Jepang atau Blue Samurai itu jauh ya. Jepang ini nomor 1 Asia dia, dan dia peringkat FIFA-nya 15 besar dunia, sedangkan kita peringkat FIFA-nya ada 128 ya. Ya jelas perbedaannya sangatlah mencolok, dan juga kalau kita lihat dari materi pemain daripada timnas Jepang ini semuanya nyaris adalah pemain-pemain kunci, pemain reguler dari klub-klub top Eropa ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau pemain-pemain kita sekalipun banyak yang dari diaspora, masih kebanyakan adalah pemain yang menghuni klub-klub middle lower di liga-liga Eropa ya, teman-teman. Begitupun pemain kita masih banyak yang bukan pemain reguler di klubnya masing-masing, masih banyak yang cuma menjadi pemain cadangan atau juga pemain-pemain muda ya di klubnya masing-masing. Tapi yang jelas saya sorotin lah kemudian pemilihan pemain ya kalau di timnas kita, teman-teman. Pemilihan pemain saya rasa kita patut sebagai supporter untuk mempertanyakan objektivitas si Coach STY ini dalam pemilihan pemain. Bayangkan seorang pemain yang didatangkan dengan cepat dengan kerja keras PSSI dan seluruh elemen yang ada di pemerintah gitu kan dari PSSI kemudian Kemenpora ngajukan ke DPR ya, Komisi 10, seorang Eliano Reinders yang memang kemudian didatangkan secara cepat, secara instan, bahkan kemudian pengambilan sumpah WNI-nya kemudian dilakukan di KBRI Brussels, Belgia gitu kan. Saya nggak ngerti ketika kemudian proses itu sudah selesai dan seorang yang kemudian meninggalkan keluarganya seperti Eliano Reinders ini kan seorang bapak muda ya, dia punya baby, punya bayi kecil, anak kecil, kemudian ada istrinya yang masih berwarganegaraan Belanda, dan ayahnya kemudian berpindah ke warganegaraan Indonesia jadi WNI dengan harapan untuk bisa memperkuat timnas sepak bola Indonesia. Tapi apa yang terjadi kemudian dalam 2 laga timnas Indonesia, Eliano Reinders ini nggak dipasang sama sekali ya. Pertama ketika jumpa China gitu kan, dia nggak ada di list ya dari 23 pemain ketika jumpa dengan China. Begitupun juga ketika jumpa timnas Jepang, dia bahkan untuk sekadar cadangan aja nggak masuk dia dicoret dari 23 pemain ini, nggak masuk gitu kan. Lagi-lagi ini menjadi pertanyaan sebegitunya ketika kemudian PSSI pun dari exco-nya PSSI Bapak Arya Sinulinga juga sudah menjelaskan bahwasannya proses untuk pengambilan pemain diaspora ini PSSI menawarkan, ketika STY setuju baru kemudian direkrut. Nah kita lihat ada yang nggak baik-baik aja ini ya gitu kan. Seorang yang kemudian sudah didatangkan, dinaturalisasi, sampai pindah kewarganegaraan, sampai di sini seperti dipinggirkan atau dicampakkan. Ini seperti melantarkan orang, ngerjain orang gitu kan, dimana kemudian seorang Eliano Reinders yang mendapatkan support dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya, keluarganya, istrinya dan juga kakaknya Tijani Reinders untuk kemudian berpindah kewarganegaraan, ini sebuah keputusan yang besar ya, teman-teman. Kemudian kita nggak tahu alasannya, objektivitasnya apa, kemudian nggak dipakai sama sekali di sini. Terakhir yang sangat mengagetkan, bahkan STY ketika jumpa pers juga memberitakan bahwasanya ketika jumpa China kemarin alasannya untuk taktik dan strategi. Begitupun juga kemarin ketika jumpa Jepang alasannya gitu kan adalah kemudian Eliano tidak cukup baik. Nah yang perlu kita klarifikasi adalah dalam hal apa ini Eliano Reinders ini kemudian tidak cukup baiknya. Dalam hal level permainan, kualitas permainan, bukannya sebelum dinaturalisasi sudah diamati gitu kan. Pastinya juga sudah ada rekaman videonya, game-gamenya, tapi ini kesannya kalau saya lihat memang kemudian ada
sesuatu yang kita nggak ngerti gitu kan. Ini sistemnya kayaknya nggak objektif nih pelatih ini gitu kan. Terlepas suka nggak suka, saya nggak suka dengan caranya untuk men-treat para punggawa timnas Indonesia gitu kan. Seperti belum selesai urusannya dengan Bagot, ya sudah dicampakkan hilang begitu saja, nggak ada negosiasi apapun kesalahan ataupun dosa Elkan Bagot sepertinya ya, nggak bisa dimaafkan gitu kan. Harusnya ada dong gitu kan kelonggaran sebesar apapun kesalahannya. Begitupun Eliano Reinders, saya nggak ngerti. Ini kalau seperti ini terus cara mentreat para pemain-pemain kita, masalah suka nggak suka kemudian tidak dipakai, nggak objektif, ini nggak pas ya untuk sekelas pelatih yang menangani timnas dari sebuah negara besar sebesar Indonesia ini. Saya pikir ini tindakan yang nggak kurang bijak ya. Saya ini kasihan sekali, saya gimana kemudian keluarganya Eliano Reinders nggak terluka gitu kan, bersedia hati itu. Yang jelas ini luar biasa, ini sesuatu yang memang jadi perhatian kalau saya sendiri, orang yang sudah jauh dari Eropa Barat, dari Nederland sampai sini kemudian terlantar begitu saja gitu kan. Betapa malu tertekannya si Eliano Reinders, saya yakin itu bisa merasakan. Yang jelas ini pelatih ini agak aneh ya, sepertinya masalah suka nggak suka. Kalau dalam pemilihan pemain mungkin teman-teman bisa lihat lah, banyak nama-nama yang kemudian sepertinya memang anak emas ya gitu kan, pilihan yang bahkan juga nggak pernah memperkuat klubnya gitu kan, yang nggak punya menit bermain sama klubnya gitu kan. Ini kan sebetulnya kalau pemilihan pemain itu sebetulnya salah satunya di negara-negara secara umum, malah di negara-negara seluruh dunia lah, rating pemain, menit bermain, dan rating bermain pemain tersebut di klubnya masing-masing gitu kan. Saya nggak berpikir kemudian masih ada pemain-pemain yang sama sekali kemudian nggak mendapatkan menit bermain di klubnya, justru kemudian selalu menjadi langganan gitu kan, selalu menjadi, apakah juga nggak ada kemudian talenta-talenta dari lokal kan juga banyak yang sebetulnya lagi bagus-bagus ya, yang lagi moncer-moncernya dan ratingnya bagus, sekalipun di liga lokal gitu kan, nggak pernah sepertinya juga diberikan kesempatan, sepertinya orang-orang tertentu gitu kan. Yang jelas ini kesini memang kasus Eliano Reinders ini, saya betul-betul sebagai fans timnas sepak bola Indonesia juga kecewa gitu kan. Saya malu gitu jadi seorang warga negara Indonesia ketika kemudian seakan-akan menelantarkan orang yang kemudian sudah diproses, dan seakan-akan memang kemudian tidak menghargai PSSI, jajaran elit PSSI, tentunya Bapak Erick Thohir yang sudah dengan susah payah gitu kan mendatangkan Eliano Reinders ini ya gitu kan. Untuk apa kemudian kalau orang kemudian nggak dipakai di sini, nggak dibutuhkan, kalau kemudian dikatakan bahwasannya tidak cukup baik, kasihan dong, nggak usah diproses gitu kan, kasihan dia sampai kemudian pindah kewarganegaraan gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, kita berharap bahwasanya timnas kita tetap kemudian bisa meraih hasil positif ya nanti di hari Selasa nanti ketika jumlah timnas Arab Saudi. Tapi khusus saya pikir Bapak Erick Thohir harus memberikan evaluasi dan mempertanyakan klarifikasi tentang salah satu pemilihan pemain ya. Salah satunya kasusnya Eliano Reinders, dan memang jelas-jelas itu melukai hatinya Eliano Reinders, keluarganya. Dia pasti malu lah sama keluarganya. Udah dipindah warga negaraan kemudian nggak dipakai di sini. Seakan dikatakan tidak cukup baik. Nah ini tidak cukup baiknya dalam hal apa? Tidak cukup baiknya dalam bidang apa gitu kan, karena Eliano Reinders sendiri kan belum mendapatkan menit bermain gitu kan. Menit bermainnya ketika jumpa dengan Bahrain pun itu sekitar menit 70 sebagai pemain pengganti sebagai fullback kanan. Apakah kemudian itu sudah bisa dijadikan untuk kemudian penilaian gitu kan. Nah ini yang memang kemudian saya yakin banyak yang kemudian melukai banyak orang ya, salah satu yang utamanya lah keluarganya Eliano Reinders. Sangat kasihan sekali, dan ini memang jauh dari nilai-nilai budaya ketimuran kita. Bahkan sepertinya ngerjain orang yang memang udah begitu berat memutuskan untuk pindah sebagai WNI, sampai kemudian prosesnya dikejar oleh PSSI, seakan-akan semuanya karena suka gak suka akhirnya sampai sini kemudian tidak dipakai. Saya tetap berharap kemudian nanti juga Eliano Reinders tetap bermain, posisinya saya harap tetap sebagai winger, harapannya bisa memberikan yang positif untuk timnas kita ketika jumpa Saudi Arabia.
Don't worry Eliano, we are the fan of Indonesian football team. We support you. Oke teman-teman, akhir kata salam sepak bola.